Arga, seorang pemuda desa Girilaya, dihantui mimpi aneh setiap malam Jumat Kliwon. Dalam mimpi itu, ia melihat gerbang batu besar di tengah hutan berkabut dengan suara lirih memanggil namanya. Arga awalnya menganggap itu hanya bunga tidur. Tapi mimpi itu datang berulang kali, semakin jelas dan nyata. Ia pun mulai penasaran akan makna di balik mimpi tersebut. Kehidupan Arga tidak mudah. Sejak ayahnya meninggal, ia harus menghidupi ibu dan adik perempuannya. Ladang warisan keluarganya kering kerontang karena musim panjang tak menentu. Tetangganya mulai menjual tanah ke kota demi bertahan hidup. Tapi Arga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai mempertimbangkan jalan lain, jalan yang tak biasa. Setelah mimpi yang kesekian kali, Arga mendatangi rumah Pak Mbarono, tetua desa yang dikenal bijak dan paham ilmu leluhur. Pak Mbah mendengarkan dengan tenang, lalu memejamkan mata sejenak. "Itu bukan mimpi biasa, Nak," katanya. "Itu undangan dari tempat gaib yang lama terkubur dalam sejarah desa ini." Arga terdiam, diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Pak Mbarono menceritakan legenda tentang Gunung Kembar, tempat di mana leluhur desa dahulu melakukan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Namun, ada satu kisah yang jarang diungkap tentang pesugihan tanpa tumbal. Konon, hanya mereka yang dipilih oleh penunggu gunung yang bisa menemukannya. Arga katanya, mungkin salah satu yang terpilih. Tapi semua ada harganya, meski bukan nyawa manusia. Arga memutuskan menyusuri hutan larangan, tempat yang dianggap angker dan dijauhi warga desa. Ia membawa sesajen sederhana, kembang 7 rupa, kemenyan, dan air kendi. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Di tengah hutan, ia menemukan batu besar yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Kabut mulai turun, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Saat ia meletakkan sesajen di atas batu, angin berputar kencang di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara lirih muncul dari balik semak. "Kau datang akhirnya, Arga." Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun. Suara itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Batu besar itu mulai bergetar, lalu muncul celah di bawahnya. Tanpa pikir panjang, Arga melangkah masuk. Di balik celah batu, Arga menemukan ruang besar bercahaya remang. Di tengahnya berdiri sosok berjubah hitam dengan wajah tak terlihat. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Ki Banaspati, penjaga harta yang tersembunyi oleh waktu. "Kau tidak akan diminta darah, nyawa, atau tumbal," ujarnya. "Tapi jiwa dan tekadmu akan diuji." Ki Banaspati menawarkan perjanjian, kekayaan tanpa tumbal tapi dengan syarat Arga tidak boleh serakah, berdusta, atau menggunakan kekayaan untuk menyakiti sesama. Jika dilanggar, seluruh hartanya akan lenyap dan hidupnya akan menjadi petaka. Arga menyanggupi syarat itu. Ia mencelupkan tangan ke kolam hitam yang muncul di tengah ruangan. Tanda ikrar telah dimulai. Setelah keluar dari hutan, Arga menemukan kantong kulit di bawah pohon waru dekat rumahnya. Di dalamnya ada uang logam emas yang bisa ia tukar di kota dengan harga sangat tinggi. Ia menggunakannya untuk memperbaiki rumah, membeli pupuk, dan menyewa buruh tani. Dalam waktu sebulan, ladangnya berubah hijau subur. Kabar tentang keberhasilan Arga menyebar cepat. Banyak tetangga datang meminta nasihat. Tapi ia hanya bilang bahwa ia diberi rejeki oleh alam. Arga tetap rendah hati dan tidak menunjukkan kemewahan berlebihan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini baru permulaan dan ujian belum dimulai. Beberapa orang kaya desa mulai curiga dan iri. Mereka menyebar gosip bahwa Arga menggunakan pesugihan haram. Salah satu dari mereka, Pak Kamtoh,
mencoba memancing Arga dengan kerja sama bisnis sawah dan perdagangan. Arga menolak dengan halus sesuai prinsip perjanjiannya. Namun, malam-malam Arga mulai terganggu. Suara-suara berbisik muncul dari balik dinding. Ambil lebih, ambil semuanya, tak ada yang tahu. Arga berusaha menepisnya dengan doa dan bekerja keras. Tapi bisikan itu semakin kuat, bahkan muncul dalam mimpinya. Godaan keserakahan mulai menguji janjinya pada Ki Banaspati. Suatu hari, seorang pegawai dari kota menawarkan Arga lahan luas yang akan segera dijadikan proyek industri. Tanah itu murah karena pemiliknya butuh uang cepat. Ini peluang besar untuk melipat gandakan harta. Tapi transaksi itu melibatkan tipu daya dan penggusuran warga. Arga dilanda dilema. Secara bisnis, ini menguntungkan. Tapi ia ingat syarat perjanjian. Tak boleh menyakiti sesama. Setelah semalam berpikir dan berkonsultasi dengan Pak Mbah Rono, ia menolak tawaran itu. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Proyek itu gagal total dan pemodalnya kabur. Arga lolos dari ujian pertamanya. Suatu malam, Ibu Arga jatuh sakit. Dalam keadaan setengah sadar, ia berkata bahwa ayah Arga dulu juga pernah memimpikan batu besar di hutan. Namun ia menolak panggilan itu karena takut melibatkan keluarganya dalam dunia gaib. Arga tersentak. Apakah ini warisan darah? Ibu lalu berkata bahwa Arga punya garis keturunan dari leluhur Gunung Kembar, salah satu penjaga jalur gaib. Mungkin itulah sebabnya ia terpilih. Pengetahuan ini membuat Arga makin sadar bahwa perjalanan ini bukan sekedar mencari kaya, tapi juga bagian dari takdir yang harus dijaga dengan hati-hati. Suatu malam, Arga bermimpi tentang seekor harimau putih bermata merah yang menjaga ladangnya. Harimau itu bicara, memperkenalkan diri sebagai Jagat Kencana, penjaga dunia tengah yang dikirim untuk melindungi Arga. Selama kau setia pada janji, aku akan menjagamu. Tapi jika kau menyimpang, akulah yang akan menghukummu. Keesokan harinya, Arga menemukan jejak kaki besar di lumpur ladangnya. Buru-burunya mengaku mendengar auman malam sebelumnya. Sejak itu, setiap ancaman atau gangguan terhadap Arga selalu berakhir tanpa penjelasan logis. Ia mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya uang, tapi juga perlindungan yang tak kasat mata. Arga mulai didekati banyak perempuan, dari warga desa hingga gadis kota yang tahu kekayaannya. Salah satunya Ratna, anak saudagar kaya, mencoba memikat Arga dengan bisnis dan kecantikan. Tapi Ratna punya agenda tersembunyi, menguras kekayaan Arga lewat pernikahan. Jagat Kencana muncul dalam mimpi dan memperingatkan, dia akan membawamu pada kehancuran. Arga pun menjauh dari Ratna secara halus. Ia merasa kesepian, tapi tahu bahwa jalan yang ia tempuh bukan untuk dinikmati secara berlebihan. Pesugihan ini tanpa tumbal, tapi tetap punya harga, pengorbanan pribadi. Suatu malam, salah satu buruh tani Arga yang paling dipercaya, Warto, tiba-tiba mencuri hasil panen dan melarikan diri. Tak lama, ladang Arga disabotase. Irigasi diputus
dan pupuk diracuni. Arga tidak menyangka bahwa pengkhianatan datang dari orang dalam. Ia sedih bukan karena kerugian, tapi karena dikhianati. Jagat Kencana muncul lagi dan berkata, "Ini ujian kesabaran, bukan balas dendam." Arga menenangkan diri, lalu mengajak sisa buruh untuk bersama memperbaiki ladang. Ia tidak melaporkan Wartok ke aparat, melainkan mendoakan keselamatannya. 3 minggu kemudian, Wartok kembali sakit dan menyesal. Arga memaafkannya. Seorang tokoh agama desa, Kiai Nur, datang menemui Arga. Ia merasa heran melihat kekayaan Arga yang datang tiba-tiba. Arga jujur, namun hanya berkata bahwa ia menemukan jalan rejeki dari tanah sendiri. Kiai itu mengangguk, tapi memperingatkan. Harta yang tak bisa dibagi adalah kutukan. Arga merenung. Ia mulai menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membangun musola dan perpustakaan desa. Ia juga membebaskan beberapa warga dari utang tanah. Anehnya, semakin ia memberi, kekayaannya malah semakin bertambah. Ia mulai memahami bahwa pesugihan ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga dan disebarkan. Pak Barono memanggil Arga diam-diam. Ia membuka gulungan kain tua yang berisi peta dan tulisan kuno. Di sana tergambar jalur-jalur gaib menuju puncak Gunung Kembar. Hanya satu orang dalam satu generasi yang bisa sampai ke puncaknya, kata Barono. Dan kau sudah membukanya. Arga tahu bahwa harta yang ia dapatkan hanyalah bagian kecil. Di puncak Gunung Kembar, konon terdapat sumber kekayaan sejati, pengetahuan, dan kekuatan untuk menciptakan, bukan hanya mengambil. Tapi menuju ke sana harus melalui serangkaian ujian batin dan fisik. Arga mulai bersiap untuk perjalanan suci itu. Arga naik ke Gunung Kembar tanpa memberitahu siapapun, kecuali Pak Mbah Rono. Ia berpuasa dan berjalan dalam hening selama 7 hari 7 malam. Hutan menjadi lebih sunyi, bahkan suara daun pun nyaris tak terdengar. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain, di mana waktu berjalan berbeda. Di hari ke-7, ia tiba di sebuah batu datar dengan cahaya kehijauan di atasnya. Di sanalah ia bermeditasi. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara-suara leluhur memberinya wejangan. Kekayaan sejati bukan yang kau kumpulkan, tapi yang kau tinggalkan untuk dunia. Arga mulai menangis tanpa sebab. Hatinya terasa ringan. Saat malam tiba, muncul sosok perempuan tua berpakaian putih, membawa tongkat dan kitab tua. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Sendanggeni, penjaga ilmu Gunung Kembar. Kau sudah membuktikan bahwa kau tak haus kuasa, ujarnya. Kini, aku beri kau ilmu pengubah tanah dan air menjadi sumber kehidupan. Arga menerima kitab itu. Tapi Nyai memberi syarat, ilmu itu hanya boleh diajarkan pada orang yang berniat menanam, bukan menjual. Jika disalahgunakan, tanah tempat digunakan akan mati untuk 1000 tahun. Arga bersumpah akan menjaga ilmu itu seperti menjaga nyawanya sendiri. Setelah kembali ke desa, Arga terlihat berbeda. Pandangannya lebih dalam, tutur katanya lebih pelan, dan senyumnya lebih tenang. Ia mulai mengajari anak-anak muda tentang pertanian berbasis alam dan kearifan lokal. Ia juga membuka lahan hijau dengan teknik kuno yang membuat tanah tandus jadi subur. Penduduk desa mulai menyebutnya Mas Arga, bukan lagi sekedar anak almarhum Pak Wiryo.
Tapi Arga tak pernah meninggi. Ia tetap tidur di rumah tua yang sama, makan singkong dan ikan kering seperti dulu. Hatinya damai karena kini ia tahu bahwa kekayaannya tak akan habis selama ia terus memberi. Kabar tentang Arga menyebar sampai luar desa. Orang-orang dari kota mulai berdatangan meminta jalan pesugihan tanpa tumbal. Mereka bawa sesajen, uang, bahkan perempuan. Arga menolak semuanya. "Ini bukan pasar," katanya tegas. "Yang datang karena tamak tak akan menemukan apapun." Beberapa di antara mereka mencoba memaksa masuk hutan larangan. Tapi sebagian hilang arah, sebagian jatuh sakit. Satu orang bahkan menjadi gila dan hanya bisa berkata, "Mereka menolakku, mereka marah." Arga sadar bahwa dunia gaib bukan untuk disalahgunakan. Ia memperketat batas dan memberi peringatan keras. Malam itu, Arga bermimpi bertemu lagi dengan Ki Banaspati. Sosok berjubah hitam itu kini terlihat lebih muda dan wajahnya terlihat jelas, tua namun damai. "Kau telah lulus separuh jalan," katanya. "Tapi masih ada satu ujian terakhir. Apakah kau siap kehilangan semuanya demi mempertahankan janji?" Arga hanya menjawab, "Jika harus kehilangan untuk menjaga janji, maka aku rela." Ki Banaspati tersenyum. "Jawabanmu akan segera diuji." Arga terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu sesuatu besar akan terjadi. Tapi ia tak tahu bentuknya. Apakah bencana, kematian, atau pengkhianatan? 3 hari kemudian, ladang Arga terbakar hebat karena sambaran petir. Api menjalar cepat, melahap tanaman dan gudang penyimpanan. Warga desa berusaha membantu, tapi sebagian harta Arga musnah tak tersisa. Ia hanya berdiri, menatap nyala api tanpa berkata apapun. Malam itu, Arga duduk di depan rumahnya yang nyaris habis terbakar. Ia tak menangis, tak mengutuk. Ia hanya mengucap, "Terima kasih, karena ini bukan akhir." Dalam mimpinya, Jagat Kencana dan Ki Banaspati hadir bersamaan. "Kau telah memilih kebenaran, bukan kekayaan," kata mereka. "Kini kami akan membuka jalan baru." 2 bulan berlalu sejak kebakaran. Arga menanam kembali ladangnya dengan tangan sendiri, tanpa bantuan buruh. Warga yang dulu hanya ikut karena gaji, kini ikut karena rasa hormat. Ajaibnya, tanaman-tanaman baru tumbuh lebih cepat, lebih hijau, dan lebih tahan hama. Para peneliti dari kota bahkan datang ingin belajar. Arga menyadari bahwa kehilangan bukan akhir, tapi bagian dari siklus alam. Ia tak hanya membangun ladang, tapi juga harapan. Desa Girilaya pun berubah. Dari yang dulu miskin dan dilupakan, kini menjadi contoh desa mandiri berbasis kearifan lokal. Dan Arga tetap menjadi penjaga harta yang tak terlihat. Pak Mbarono jatuh sakit dan memanggil Arga untuk terakhir kalinya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ilmu yang kau bawa sekarang lebih tua dari darah manusia.
Jangan biarkan ia padam bersamamu. Arga terdiam, lalu memegang tangan Mbah Rono dengan tulus. Segera pilih murid. Pesan terakhir itu terucap sebelum Mbah Rono menghembuskan napas terakhir. Arga memakamkannya dengan penghormatan adat. Malam itu, angin dari arah Gunung Kembar berhembus pelan, seolah mengantar sang tetua ke alam selanjutnya. Arga merasa ada tongkat tak kasat mata yang kini berpindah ke dirinya. Di antara para pemuda desa, ada satu anak laki-laki bernama Galang, berusia 15 tahun yang selalu memperhatikan Arga dari jauh. Ia yatim piatu, tinggal dengan bibinya yang kasar. Suatu hari, Galang menyelamatkan anak burung elang yang terjatuh dari sarangnya dan merawatnya dengan sabar. Arga melihat ketulusan di mata Galang yang mengingatkannya pada dirinya sendiri dahulu. Ia mulai mengajari Galang cara membaca tanah, mendengar suara angin, dan berbicara dengan alam. Galang cepat belajar, tapi Arga selalu mengingatkan, ilmu ini bukan untuk kebanggaan, ini amanah. Ketika desa Girilaya mulai dikenal, datanglah investor dari kota besar yang ingin membangun resort dan jalur wisata ke Gunung Kembar. Mereka menjanjikan kemakmuran, jaringan internet cepat, dan pekerjaan. Sebagian warga tergoda, tapi Arga menolak keras. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan uang, kata Arga di rapat desa. Ia menunjukkan rencana pembangunan itu akan merusak jalur energi alam dan kawasan larangan. Beberapa warga kecewa, tapi akhirnya mengikuti Arga karena kepercayaan yang telah ia bangun selama ini. Desa tetap utuh. Suatu hari datang seorang lelaki tua berpakaian rapi dari kota. Ia memperkenalkan diri sebagai Suryo, saudara jauh almarhum ayah Arga. Ia membawa surat warisan sebidang tanah luas di pinggiran kota yang dulu pernah milik keluarga mereka. Tapi surat itu hanya bisa diambil jika Arga bersedia meninggalkan tanah kelahirannya. Arga bingung. Warisan itu sangat besar, cukup untuk menghidupi desa selama puluhan tahun. Tapi ia tahu, kepergiannya akan menghapus keseimbangan yang ia jaga. Dalam doa malamnya, Nyai Sendang Geni muncul dan berkata, kekayaan yang membuatmu berpaling dari akar akan mencabut jiwamu. Arga menolak tawaran itu. Tahun itu musim hujan datang lebih cepat, lalu berhenti mendadak. Panas menyengat dan angin kering menyerang ladang-ladang di desa sekitar. Hanya ladang Arga dan murid-muridnya yang tetap subur. Mereka menggunakan teknik air tanah dan tumbuhan penarik embun yang diajarkan Nyai Sendang Geni. Desa lain mulai datang belajar, dan Arga membagikan ilmunya tanpa syarat. Ini bukan rahasia, ini tanggung jawab, katanya. Namun sebagian orang dari luar desa mencoba meniru tanpa memahami esensi. Hasilnya, tanah mereka rusak. Ilmu itu hanya tumbuh di tangan yang sabar. Galang, yang kini makin dewasa dan dipercaya, mulai tergoda pujian dan sorotan. Ia mulai bersikap angkuh, merasa ilmunya lebih hebat dari Arga. Beberapa kali, ia memamerkan keahliannya pada pengunjung kota. Arga memperingatkan, tapi Galang tak mendengar. Suatu malam, Galang mencoba masuk ke hutan larangan sendiri tanpa izin. Ia tersesat
dan 3 hari kemudian ditemukan pingsan di bawah pohon randu besar. Saat sadar, ia menangis dan berkata, "Aku melihat wajahku sendiri, tapi penuh api." Arga hanya menatapnya lama. Ujian pertama Galang telah datang. Pagi itu, Arga tidak terlihat di rumah. Warga mengira ia ke ladang, tapi hingga sore tak ada jejak. Galang dan para pemuda mencarinya hingga ke kaki Gunung Kembar, tapi hasilnya nihil. Hanya satu hal yang mereka temukan, tongkat kayu milik Arga tertancap di tanah. Di malam keempat, mimpi bersama datang pada 5 orang terdekat Arga. Dalam mimpi itu, Arga berkata, "Tugas kalian menjaga, bukan mencari. Aku tidak pergi, hanya menyatu." Galang menangis. Sejak itu, warga menganggap Arga telah mulai moksa, menghilang dari dunia fisik, tapi tetap hadir secara gaib. Galang mengambil alih tugas Arga, tapi kali ini dengan kerendahan hati yang baru. Ia membuka sekolah alam, mengajarkan anak-anak cara menanam, meramu obat dari dedaunan, dan berbicara dengan alam lewat kesunyian. Desa Girilaya berubah menjadi desa yang dikenal sebagai penjaga alam Jawa. Pemerintah datang menawarkan penghargaan dan bantuan. Galang menerimanya, tapi selalu menyisipkan nama Arga sebagai asal mula semua ini. "Kami hanya penjaga, bukan pemilik," katanya saat diwawancarai televisi. Di altar kecil di pinggir hutan, lilin selalu dinyalakan untuk menghormati Arga. 15 tahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki di desa Girilaya. Ia anak pasangan muda yang tak bisa punya anak selama bertahun-tahun. Anak itu diberi nama Argalaya. Sejak bayi, ia suka tertawa pada angin dan menatap lama ke arah Gunung Kembar. Saat usianya 5 tahun, Argalaya berkata kepada ibunya, "Aku dulu pernah tinggal di rumah kayu itu dekat pohon mangga." Padahal rumah itu adalah bekas rumah Arga tua yang kini dijadikan pustaka desa. Warga terdiam. Mungkinkah Arga kembali? Atau memang jiwa penjaga akan selalu lahir kembali? Pada suatu malam bulan purnama, Galang duduk di altar hutan dan menatap nyala lilin. Ia merasa Arga hadir, seperti sedang berdiri di belakangnya. Apa sebenarnya harta terbesar dari pesugihan ini? Galang bertanya dalam hati. Sebuah suara dalam batinnya menjawab, kesadaran. Galang menangis karena kini ia paham. Pesugihan tanpa tumbal bukan soal uang, bukan soal kekuatan, tapi soal melepaskan ego, menjaga keseimbangan, dan memberi hidup pada yang lain. Disitulah letak kekayaan sejati. Saat Argalaya berusia 7 tahun, langit di atas Gunung Kembar sering memancarkan cahaya kemerahan saat fajar. Para tetua desa menyebutnya langit penyambut roh tua. Beberapa percaya itu pertanda kembalinya jiwa agung yang pernah menjaga desa. Argalaya semakin menunjukkan kepekaan luar biasa. Ia bisa menenangkan binatang, merasakan arah hujan, dan menggambar peta tanah tanpa belajar. Galang memperhatikannya dari jauh, merasa bahwa waktu untuk menyerahkan tongkat sudah dekat. Tapi ia tahu, belum saatnya anak itu dibebani takdir. Suatu hari, rombongan tetua adat dari daerah pegunungan di timur datang ke Girilaya.
Mereka mencari anak roh penjaga yang tertulis dalam naskah tua mereka. Setelah melihat Argalaya, mereka langsung bersujud. "Ini dia," kata salah satu dari mereka, "yang kami tunggu selama 3 generasi." Galang bingung, tapi mereka menjelaskan bahwa pesugihan tanpa tumbal adalah bagian dari jaringan ilmu tua Nusantara. Arga dulu adalah penjaga gerbang barat dan Argalaya diyakini sebagai penerus yang akan menyatukan jalur-jalur suci. Desa Girilaya kini jadi titik awal kebangkitan ajaran lama tentang harmoni. Argalaya mulai dilatih diam-diam. Ia diajarkan bahasa angin, membaca bintang, dan merapal doa-doa tanah. Ia tidak dikurung dalam ilmu, tapi dibiarkan bermain, tumbuh alami. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bermimpi berada di aula cahaya tempat Ki Banaspati dahulu berdiri. Dalam mimpinya, ia tidak takut, ia malah tersenyum dan berbicara. "Aku datang bukan untuk meminta, tapi menjaga." Sosok berjubah hitam hanya mengangguk dan berkata, "Tak semua penjaga datang dengan senjata. Kadang cukup satu anak yang tak lupa dari mana asalnya." Ketika usia Galang mencapai 40 tahun, ia memutuskan untuk mundur dari tugas-tugas desa. Ia menunjuk beberapa murid yang telah lama ia bimbing untuk menggantikan posisinya. Kepada mereka, ia hanya berpesan, "Jangan mengajar untuk merasa tinggi. Ajarilah seperti Arga mengajariku, dengan diam dan keteladanan." Galang lalu tinggal di pinggiran hutan larangan, merawat kebun kecil dan bersemedi. Ia tak pernah menghilang seperti Arga, tapi juga tak kembali ke pusat desa. Warga menyebut tempat tinggalnya sebagai rumah penjaga kedua. Mereka datang sesekali hanya untuk mendengar nasihat lewat diam. 3 desa sekitar mulai mengikuti jejak Girilaya. Desa Madiapura, Sumberjati, dan Gunung Pelok membentuk aliansi pertanian sakral. Mereka berbagi teknik Arga, memperkuat hutan larangan mereka, dan menolak pembangunan yang merusak. Mereka menyebut gerakan itu 3 gunung 1 akar. Pemerintah mulai mencurigai pergerakan itu sebagai sekte. Tapi setelah penyelidikan, mereka justru kagum. Tak ada uang yang disembunyikan, tak ada kekerasan, hanya harmoni dan ketahanan pangan. Argalaya yang saat itu berusia 14 tahun menjadi simbol gerakan. Ia berbicara sedikit, tapi setiap kata seperti mantra. Dalam sebuah ritual panen, sebuah peti tua terbuka sendiri di altar hutan. Di dalamnya terdapat kitab kuno milik Nyai Sendanggeni yang dahulu hanya bisa dibuka oleh Arga. Kini, halaman-halaman itu terbuka dan bergetar di hadapan Argalaya. Tulisan di dalamnya berubah menjadi bahasa yang bisa ia baca. "Ini bukan ilmu, ini ingatan," katanya pelan. Sejak itu, Argalaya menjadi semacam arsip hidup, mengingat setiap ajaran, lokasi energi, dan jalan-jalan gaib. Ia menjadi penyeimbang antara yang tua dan yang baru. Saat usianya genap 17 tahun, Argalaya diberi pilihan oleh para tetua. Tetap menjadi penjaga di desa atau menjelajah ke titik-titik suci lain di Nusantara. Dalam diam, ia berkata, "Aku akan pergi, bukan untuk meninggalkan, tapi menyambungkan." Seluruh desa mengiringi kepergiannya dengan doa dan syair. Ia membawa hanya 1 tas rotan, sebotol air mata air Girilaya, dan tongkat warisan Arga. Perjalanan itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk menjaga agar kekayaan bumi tak dicuri manusia serakah.
Dalam langkahnya, sejarah kembali bergerak. Dalam perjalanannya, Argalaya sering dibantu orang-orang yang tak pernah ia temui sebelumnya, tapi tahu namanya. Di lereng, di pasar, di gulung, mereka menyebutnya anak cahaya dari barat. Ia tahu, dunia gaib berjalan beriringan dengan dunia nyata, kadang saling menyentuh. Suatu malam, ia tidur di goa kecil di kaki Gunung Semeru. Dalam mimpinya, Arga Tua hadir bersama Nyai Sendang Geni, Ki Banaspati, dan Jagat Kencana. Mereka hanya mengangguk dan menghilang bersama angin. Argalaya terbangun dan tahu, kini ia satu dengan mereka. Di desa Girilaya, waktu terus berjalan. Generasi baru lahir. Beberapa tak mengenal nama Arga, hanya melihat fotonya di dinding balai desa. Tapi ladang tetap hijau, air tetap jernih, dan hutan tetap tenang. Tanpa tumbal, tanpa darah, kekayaan itu tetap hidup. Galang, kini tua renta, duduk di rumah kecilnya, memandangi anak-anak bermain sambil tertawa. Ia berkata lirih, jika mereka bisa tertawa tanpa takut besok makan apa, itu harta yang sejati. Ia menatap ke arah gunung kembar, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan Arga berdiri di puncak. Argalaya tak pernah kembali menetap di Girilaya. Tapi setiap 2 tahun sekali, saat kabut gunung kembar menghilang, suara suling terdengar dari arah hutan. Warga percaya itu tanda bahwa penjaga masih berjalan. Ia belum mati, ia hanya berpindah bentuk. Pesugihan tanpa tumbal bukan tentang emas atau kekayaan dunia. Ia adalah jalan sunyi untuk menjaga, bukan memiliki. Kisah Arga dan Argalaya menjadi legenda yang tidak ditulis di buku sejarah, tapi diingat oleh tanah, air, dan anak-anak yang menanam tanpa takut. Disitulah kekayaan sejati, hidup yang memberi hidup.